Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Di mana kitab Wahyu ini mengungkapkan, menyingkapkan. Karena dari kata Wahyu pasal 1 ayat 1, terjemahan dari kata Yunani apokalipsis yang berarti mengungkapkan atau menyingkapkan. Kitab Wahyu merupakan salah satu contoh sastra apokaliptik. Yang dimaksud tulisan apokaliptik yaitu berupaya membukakan rahasia-rahasia surgawi kepada manusia. Dan sering berbicara tentang akhir sejarah manusia. Tulisan-tulisan di dalam ini biasanya membagi seluruh alam semesta menjadi dua bagian, yang baik dan yang jahat. Pada akhir zaman, bagian semesta yang baik, yang dikuasai oleh Allah, akan meraih kemenangan, yang akhirnya yang jahat pun kalah. Setelah mengalahkan kuasa kejahatan, Allah membaharui seluruh ciptaannya. Dan kaum yang beriman kepada Allah akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Teks-teks apokaliptik ini dapat kita temukan juga di kitab lain. Misal, Daniel pasal 7 sampai 12 dan Markus pasal 13. Akan tetapi Wahyu adalah satu-satunya kitab yang seluruhnya bersifat apokaliptik. Pada akhir abad pertama, seluruh penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Kaisar Romawi yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Disinilah orang-orang yang menolak akan dianggap pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati. Situasi ini membuat jemaat Kristen saat itu bertanya-tanya, kalau mereka tidak taat kepada Roma saat itu, apakah jemaat akan punah? Lalu, bagaimana dengan keyakinan yang mereka saat itu yakini bahwa Allah akan memerintah di dunia ini? Penulis kitab Wahyu menerima pesan khusus dari Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia menyampaikan pesan itu kepada 7 jemaat di Asia. Namun sebenarnya pesan itu ditujukan pada seluruh jemaat Kristen. Dalam pembacaan saat ini penulis sedang menunjukkan nasihatnya kepada khususnya jemaat Kristen di Tiatira. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, melihat kembali di ayat 18, di sana dikatakan, ada kata malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat jemaat di sini menuju dan dipahami yang adalah pelayan, pengurus, penatua, tua-tua jemaat. Kata malaikat menggunakan bahasa Yunani evangelion yang artinya penyampai pesan atau utusan penyampai pesan kepada jemaat. Di sini ada kasus tertentu yang dihadapi oleh jemaat Tiatira saat itu. Namun kita perlu ketahui bagaimana jemaat Tiatira sebenarnya. Pada ayat 19, jemaat Tiatira dipuji sebagai jemaat yang murah hati, setia dalam iman, serta rajin memelihara ajaran yang benar. Tuhan juga mengacungkan jempolnya karena jemaat tidak melempem, mereka bergiat dalam pelayanan. Dengan tekun mereka selalu membayar tunai setiap kali imam menagih utang. Dan jemaat ini sampai pada akhir ayat 19 dikatakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini menunjukkan kesetiaan daripada jemaat Tiatira. Namun mereka diperhadapkan dengan sebuah ajaran yang saat itu dapat mengombang-ambingkan iman percaya mereka. Di sini pada ayat
20, diketahui ada seorang tokoh yang membuat jemaat di Tiatira saat itu sempat diuji iman percayanya. Mengikuti kebenaran yang mana? Tokoh tersebut adalah bernama Isabel. Di dalam konteks kita, Isabel itu adalah tokoh gereja juga. Dia bukan tokoh yang biasa saja saat itu. Buktinya tokoh Isabel ini berani menamai dirinya seorang nabiya di sini dikatakan. Ia juga banyak mengajar ke sana kemari. Sangat populer. Dan Isabel, dia dapat juga membuat takut seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia. Betapa besarnya pengaruh Isabel ini, terkhusus ajarannya. Di mana di dalam ajarannya terlihat jelas di sana, dikatakan segala apapun halal, apapun yang kita inginkan selama tidak merugikan orang lain, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita bisa dan bebas menikmati semuanya. Akibat dari ajaran-ajarannya ini, banyak pengikutnya akhirnya salah mengambil kebenaran, memahami kebenaran, termasuk jemaat Kristen di Tiatira saat itu. Banyak juga yang terpengaruh karena ajaran Isabel. Mereka yang terpengaruh akhirnya bebas melakukan segala praktek-praktek, termasuk praktek seks bebas. Kemudian mereka juga menyembah kuil-kuil dewa-dewa Yunani dan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Inilah ajaran yang saat itu sedang berkembang dan menggoyahkan iman percaya daripada jemaat Kristen di Tiatira. Oleh karena itu, penulis mengingatkan, begitu pula Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk berhati-hati terhadap ajaran tersebut. Jangan sampai menyesatkan hamba-hambanya saat itu. Karena ketika jemaat mengikuti ajaran-ajaran Isabel, ada akibat yang harus ditanggung. Akibat yang ditanggung di dalam ayat 22. Di sana, bagi yang mengikuti ajaran Isabel berbuat zina, mereka akan dilemparkan kepada kesukaran besar jika mereka tidak bertobat. Namun, bagi jemaat yang sungguh-sungguh dan dia benar-benar berpegang teguh pada ajaran Kristus, justru Allah menjanjikan, yaitu di ayat 26 sampai dengan 29, yaitu diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Janji ini juga dapat kita lihat di Mazmur pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Lalu Allah juga menjanjikan kepada jemaat yang berpegang teguh di dalam Kristus. Apa janjinya yang berikutnya, yaitu mereka juga akan menjadi milik pusaka Allah. Ya, menuju kepada bintang timur. Di sana bintang timur yaitu Yesus sendiri. Bahwa jika orang Kristen hidup benar, di akhir hidupnya ia akan menjadi milik Kristus sepenuhnya. Dan tidak akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari jemaat di Tiatira ini. Mereka harus berjuang keras dan tekun untuk dapat mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ada yang bisa bertahan, namun juga ada yang terjerumus pada ajaran dan pengaruh Isabel.
Memang ajaran Isabel ini sekilas baik. Tetapi justru ajaran ini tidak membangun, tidak berfaedah. Walaupun segala sesuatu itu kelihatan benar, namun justru merugikan pertumbuhan iman jemaat saat itu. Oleh karena itu Rasul Paulus pun pernah mengingatkan bahwa hal yang utama mengejar karunia, yaitu kasih. Itu ajaran yang sesungguhnya. Membangun dan yang mendatangkan damai sejahtera. Namun yang terjadi saat itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Banyak jemaat di Tiatira yang tersesat oleh ajaran Isabel. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus berprakarsa untuk menebus, menyelamatkan, dan memelihara jemaat. Sehingga kita yang juga jemaat Kristen tidak berjuang sendiri di dalam hidup ini. Kristus yang akan menolong kita untuk berpegang teguh pada ajarannya. Dan hanya Kristus yang menguji batin dan hati kita dalam rangka mempertanggungjawabkan tiap-tiap perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat pilihan Allah, jemaat Kristen, berhati-hati di dalam pengajaran. Kita meminta hikmat Tuhan, agar kita tidak juga disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sedang berkembang saat ini. Yang kelihatannya baik, namun menyesatkan. Yang bisa membuat pertumbuhan iman kita menjadi goyah. Menjadi sesat. Kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenarannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita terus berpegang teguh pada ajaran Yesus yang sesungguhnya. Melakukan firman-Nya, hidup di dalam kebenarannya, dan terus berpegang teguh agar kita tetap menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kami boleh sama-sama belajar bagaimana kami hidup sebagai orang Kristen
agar kami senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu, pada kebenaran-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran di sekeliling kami yang saat ini sedang berkembang dan bisa membuat atau menghambat pertumbuhan iman daripada jemaat maupun kami sendiri. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya ya Bapa, Engkau curahkan selalu kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi bangsa ini. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan seluruh staf karyawan yang ada di dalamnya, dan seluruh aparat yang ada di dalam pemerintahan Indonesia ini, agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Berdoa bagi situasi yang juga kurang baik saat ini terjadi di negara Indonesia dengan adanya bencana di sana sini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau punya rencana dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Biarlah dengan semua yang terjadi dapat mengingatkan kami untuk tetap setia dan kuat iman percaya kami kepada Engkau. Berkati mereka yang saat ini sedang berduka, bersedih, mereka yang juga sedang kehilangan tempat tinggal, Tuhan tetap berikan yang terbaik, sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan dan kasih sayang-Mu di tengah-tengah penderitaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, iman percaya, Tuhan pakai gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada untuk menjadi terang, teladan bagi orang-orang sekelilingnya, terkhusus mereka yang sedang berduka, mereka yang membutuhkan dukungan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh ambil bagian menjadi terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Juga Tuhan memberkati khususnya gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan segala program yang ada di dalamnya, Tuhan campur tangan, agar apapun yang dilakukan di dalam gereja ini semua mendatangkan kebaikan untuk pertumbuhan iman percaya daripada jemaat di GPIB Bethesda Sidoarjo. Berkati seluruh pelayan, hamba-hamba Tuhan yang kupercayakan di dalam gereja ini. Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat, dengan kesetiaan untuk tetap melayani Tuhan dalam segala kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga memberkati keluarga, pekerjaan, seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, agar mereka juga dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk persidangan sinode yang sudah berlangsung, dan Engkau telah memilih para calon fungsionaris yang sudah Tuhan izinkan untuk boleh Tuhan pakai sampai pada periode berikutnya. Kiranya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, agar seluruh jemaat GPIB dapat merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan mereka boleh bersama-sama bertumbuh iman di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GPIB Bethesda Sidoarjo yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan jamah mereka satu persatu, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan tilik satu persatu, Tuhan yang sembuhkan. Engkau juga memakai setiap makanan, minuman, obat-obatan, semua sarana prasarana yang dipakai. Tuhan memberkati agar dapat menolong mereka, agar pulih kembali, sehat kembali ya Tuhan. Engkau juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam proses kesembuhan mereka, agar mereka boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Berdoa juga bagi yang berduka, Tuhan menghibur setiap keluarga yang berduka, yang ditinggalkan sanak saudara mereka. Biarlah Tuhan tetap memberi kekuatan iman percaya, supaya mereka pun benar-benar yakin bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Engkau juga
yang terus membimbing jemaat-Mu di GPI Bethesda Sidoarjo ini agar tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam segala kondisi apapun juga. Berdoa bagi yang berulang tahun, Engkau tambahkan umur kepada mereka, biarlah mereka juga senantiasa mengucap syukur dengan pertambahan umur yang Tuhan izinkan, agar kehidupan mereka juga dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala apapun yang menjadi permasalahan di dalam gerejamu ini, di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di GPI Bethesda Sidoarjo, biarlah Tuhan sendiri yang ikut ambil bagian, dan Tuhan sendiri yang menyelesaikan dengan cara Tuhan, dan mereka melihat mujizat dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan jemaat-Mu pun bersorak-sorai mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.